Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suwandi akan dari absen 03 X1 TKR 5. Saya akan meresensi film Filosofi Kopi. Filosofi Kopi dikerjakan oleh Mr. Stranger. Produser Handoko Indrayono Anggia Karisma. Sutradara Angga Dwimas Sasongko. Skenario Jenny Yusuf. Pemain Chico Jericho sebagai Ben, Rio Dewanto sebagai Jody, Julia Estelle sebagai L, Jajang Senior sebagai Buseno, Otik Pakis sebagai ayah Ben, Roni P. Chandra sebagai pengusaha, Slamet Jarot sebagai Pak Seno. Bahasa Indonesia. Penulis naskah Jenny Yusuf. Durasi 117 menit. Tanggal rilis 9 April 2012. Produksi Visinema. Tures. Sinopsis. Film ini dimulai dengan adegan di suatu pagi yang ceria. Kedai Filosofi Kopi sedang ramai seperti biasa. Seorang pelayan dengan tersenyum memandang review kedai Filosofi Kopi yang ditulis Seorang pelayan dengan tersenyum memandang review kedai Filosofi Kopi yang ditulis menghidupkan kembali melawai. Lalu tampak Ben berdiri dengan apron coklat andalannya, rambut gondrong terikat, dan topi yang selalu ia pakai saat sedang membuat kopi. Ia dengan lihai menceritakan filosofi setiap jenis kopi pada pelanggan. Ini termasuk merayu konsumen perempuan dengan menggunakan filosofi cappuccino, keindahan yang mirip kamu. Filosofi Kopi bercerita tentang Ben dan Jody Rio Dewanto. Ben yang merupakan seorang barista handal dan berkaliber dalam meramu kopi bersama Jody mendirikan suatu kedai kopi yang disebut Filosofi Kopi. Temukan diri Anda di sini. Ben selalu memberikan sebuah deskripsi singkat mengenai filosofi kopi dari setiap ramuan kopi yang disuguhkan di kedai tersebut. Kedai tersebut menjadi sangat ramai dan penuh pengunjung, namun mereka mempunyai hutang ratusan juta rupiah yang mengancam keberadaan kedai tersebut. Suatu hari seorang pria kaya menantang Ben untuk membuat sebuah ramuan kopi yang apabila diminum akan membuat orang menahan napas saking takjubnya, dan cuma bisa berkata hidup ini sempurna. Dan pada akhirnya Ben berhasil membuatnya. Ramuan kopi yang disebut Ben Perfecto tersebut menjadi kopi terenak hingga L yang sudah berkeliling Asia karena kecintaannya terhadap kopi datang untuk mencicipi Ben Perfecto dan mengatakan bahwa rasa kopi tersebut hanya lumayan enak dibandingkan kopi yang pernah dicicipinya di suatu lokasi di Jawa Tengah. Dengan begitu marahnya Ben memaksa L untuk mengajaknya menemui peracik kopi yang bisa membuat kopi terenak yang seperti dikatakannya tersebut. L menyanggupi permintaan dari Ben. Bersama Jody, L mengantarkan Ben ke sebuah perkebunan kopi yang di situ terdapat rumah seorang peracik kopi tiwus. Mereka mencicipi kopi tiwus tersebut dan ternyata kopi tiwus tersebut memang begitu nikmat. Karena merasa tersaingi, Ben akhirnya berhenti menjadi seorang barista kopi dan pulang di kampung halamannya. Tetapi Jody sebagai sahabatnya tidak bosan mengajak Ben untuk meracik kopi lagi. Kelebihan Filosofi Kopi adalah film adaptasi dari buku karya Dewi Lestari yang berjudul sama dengan filmnya. Dan seperti kebanyakan film adaptasi lainnya, tentu ada penyesuaian yang tidak sesuai dengan cerita aslinya, entah itu mendapat pengurangan maupun penambahan bagian. Menariknya, Filosofi Kopi mendapatkan beberapa penambahan yang membuat ceritanya semakin bisa dinikmati. Penambahan yang paling kuat adalah latar belakang Ben, hubungan dia dengan ayahnya, dan sebab dia sangat terobsesi terhadap kopi. Dalam cerpennya, latar belakang Ben tidak begitu dijelaskan. Penambahan ini membuat motif Ben terobsesi kopi menjadi lebih wajar dan membuat alur film lebih masuk akal. Ditambah lagi dengan akting Chico Jericho semakin baik, membuat karakter Ben lebih hidup.
Kelebihan lain dari film ini adalah penataan musik yang semakin membuat film nikmat untuk ditonton. Lagu-lagunya yang melembut dan elegan sangat menyatu dengan cerita film. Apalagi lagu Sahabat Sejati yang diremake dari band legendaris Sheila on 7 sangat memberi nyawa pada film tersebut. Kekurangan, filosofi kopi secara visual sangatlah indah. Cara menyeduh kopi, pewarnaan yang cantik, hingga lanskap pertumbuhan teh dan kopi. Dari segi penceritaan berhasil meramu kisah yang kompleks, tapi bisa dituturkan dengan sangat baik. Tapi film ini memiliki banyak sekali lubang dan kekurangan. Tentu saja yang paling mencolok tentu adalah akting beberapa karakter, seperti karakter si Om yang sedikit tidak penting dan kaku. Lalu kenapa ia sampai harus pergi ke band? Apakah hanya karena artikel di koran belaka? Karakter Ben cukup meyakinkan, walau sedikit membuat Dai berkenyit saat dia mendatangi Ijen dan menemui pemilik kopi tiwus. Sikapnya terlalu berlebihan. Pernah melihat orang bersikap kasar di hadapan orang tua yang dihormati namun baru dikenal. Lalu karakter L yang terasa kurang berkembang, harusnya sebagai Q-grader dia bisa menjelaskan kenapa band Perfecto itu kalah enak ketimbang Tiwus. Apakah persoalan biji, cara sangrai, atau sekedar hambar dan terasa tanpa jiwa? Sayang, sebagai karakter yang digambarkan sebagai penilai kopi kelas internasional, dia malah sama sekali tidak mengeluarkan ilmunya. Kesimpulan, filosofi kopi bukanlah film yang melulu soal filosofi. Cerita-cerita di dalamnya mengumbar tentang obsesi, persahabatan, penemuan jati diri, serta rekonsiliasi hubungan anak dan orang tua. Juga tidak menawarkan hal yang baru. Maka jika itu diibaratkan kopi, ia bukan kopi tubruk, apalagi kopi tubruk yang dibuat dari biji kopi tiwus. Film ini adalah secangkir cappuccino ringan tetapi nikmat diminum. Itulah tadi resensi film filosofi dari saya. Saya Ahmad Juandi dari X1TKR5 nomor absen 03, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.